bersih. Lalu kira-kira kegiatan apa ya yang dapat membuat lingkungan rumah kita menjadi bersih? Yuk simak pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi nih dengan kakak Kak Puja. Nah, di sini Kak Puja sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, sebelum kita mulai belajar, Kak Puja ingin menyapa kalian semua nih. Kalian semua gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 1, tema 6, subtema 1, yaitu mengenai lingkungan rumahku. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Ada yang tahu? Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar adik-adik semua mengetahui sikap patuh, mengetahui aturan yang ada di rumah, mengetahui ungkapan petunjuk, mengetahui pengurangan bilangan caca sampai 99, mengetahui senam lantai, dan yang terakhir mengetahui elemen musik. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan rumah? Jadi, lingkungan rumah merupakan keadaan yang ada di sekitar rumah kita. Yang pastinya lingkungan rumah kita harus tetap bersih ya adik-adik. Nah, untuk menjaga agar lingkungan rumah kita tetap bersih, maka kita bersama anggota keluarga yang lain bersama-sama untuk membersihkan rumah. Contohnya yaitu menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring, mencuci baju, mengelap jendela, memotong rumput, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kita bersama anggota keluarga yang lain bersama-sama untuk membersihkan rumah, maka rumah menjadi cepat bersih. Pada gambar, ayah sedang memotong rumput. Agar apa, hayo? Ya, benar sekali. Agar rapi dan indah untuk dilihat. Coba lihat, ibu itu sepertinya sedang berbicara dengan anaknya. Dan lihat, anak itu sedang memegang sebuah kain. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ada yang tahu? Baik, Kak Puja kasih tahu ya. Jadi, ibu ini sedang memberikan ungkapan petunjuk kepada anaknya tentang bagaimana cara membersihkan jendela. Apa sih itu ungkapan petunjuk, Kak Puja? Nah, ungkapan petunjuk adalah suatu kalimat yang diucapkan oleh seseorang untuk memberitahu cara melakukan sesuatu atau memerintah. Jadi, ungkapan petunjuk yang diucapkan oleh ibu yaitu tentang bagaimana cara membersihkan jendela. Caranya yaitu yang pertama, siapkan lap kain, air, dan koran. Dan yang kedua, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Yang ketiga, gosokkan kain yang sudah basah itu ke kaca. Dan yang terakhir, keringkan dengan kertas koran. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Adik-adik coba praktikkan di rumah ya. Selanjutnya, Kak Puja mempunyai 2 gambar rumah nih. Coba perhatikan kedua rumah ini ya. Kira-kira kenapa ya rumah yang satu bersih dan yang satu lagi kotor? Sudah terlihat jelas bukan? Yang satu rumahnya bersih, tidak ada sampah, dan yang satu lagi rumahnya kotor karena sampahnya berserakan. Kira-kira kalian lebih nyaman tinggal di rumah yang mana? Pastinya di rumah yang bersih dong ya. Nah, rumah merupakan tempat kita berkumpul bersama anggota keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi, kita semua wajib untuk menjaga kebersihan rumah dan mengikuti aturan rumah. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar mengenai bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, kita bisa mendengarkan lewat suara atau tepukan. Dan untuk bunyi kuat merupakan
bunyi atau suara jika kita dengar sangat jelas dan keras bunyinya. Dan sedangkan bunyi lemah adalah bunyi atau suara jika kita dengar sangat pelan dan lemah bunyinya. Untuk bunyi kuat, kita dapat menggunakan dengan bukan yang keras dan cepat seperti ini. Terdengar bukan? Dan sedangkan untuk bunyi yang lemah, kita dapat menggunakan dengan tepukan yang pelan dan lembut. Adik-adik, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan bagaimana suasana halaman rumah yang kalian lihat. Sejuk bukan? Ada pohon yang rindang, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Bukankah jika halaman rumah kita seperti ini akan terlihat indah? Halaman rumah seperti ini baik untuk kita melakukan olahraga di pagi hari bersama anggota keluarga. Olahraga juga penting loh adik-adik. Dengan kita berolahraga, badan kita menjadi sehat dan kuat, serta otot-otot kita menjadi lentur. Tetapi jangan lupa, sebelum olahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Kak Puji akan memberitahu kalian bagaimana cara melakukan berguling ke kanan dan berguling ke kiri. Simak gambar ini bersama-sama ya. Yang pertama, cara untuk melakukan guling kanan dan kiri yaitu menyiapkan matras untuk alas. Yang kedua, rebahkan badan kita di atas matras. Yang ketiga, putar badan ke arah kanan. Dan yang keempat, mencukup. Yang kelima, berbalik lagi ke kiri. Dan yang keenam, balik ke posisi awal. Bagaimana? Mudah bukan? Coba dipraktikkan di rumah ya. Dan jangan lupa harus jawab pengawasan orang tua kalian. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya, Kak Puja sudah menjelaskan mengenai ungkapan petunjuk membersihkan jendela, maka kali ini Kak Puja akan memberitahu kalian bagaimana ungkapan petunjuk untuk mengepel lantai. Simak baik-baik ya dan perhatikan gambarnya. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Dan yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, jadi seperti itulah petunjuk untuk mengepel lantai. Adik-adik, sekarang yuk kita lihat gambar di samping Kak Puja. Coba amati gambarnya baik-baik ya. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Ya, benar sekali. Terdapat suatu ruangan yang sangat berantakan. Ayo, siapa yang ruangan di rumahnya seperti ini? Cepat-cepat dirapihkan ya. Karena jika ruangan seperti ini akan menjadi sarang nyamuk dan sarang penyakit. Nah, kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah untuk menjaga kebersihan rumah. Kita harus melakukan kegiatan yang baik dan meninggalkan kegiatan yang buruk. Kebiasaan baik saat di rumah yaitu menyapu lantai, mengepel lantai, membuang sampah pada tempatnya, merapihkan tempat tidur, mencuci piring, dan lain sebagainya. Dan kebiasaan buruk yaitu membuang sampah sembarangan, menaruh pakaian sembarangan, mencoret-coret tembok, setelah bermain tidak dibereskan mainannya. Sekarang Kak Puja ingin memberitahu adik-adik semua tentang kalimat tanggapan. Ada yang sudah tahu belum apa itu kalimat tanggapan? Baik, Kak Puja kasih tahu ya. Jadi kalimat tanggapan yaitu balasan ketika kita sudah diberitahu tentang suatu petunjuk. Nah, sekarang Kak Puja mempunyai kalimat ungkapan dan kalimat tanggapan nih. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kalimat petunjuknya yaitu letakkan bola di keranjang. Nah, jadi kalimat tanggapannya yaitu baik, akan saya letakkan bola di keranjang. Yang kedua, petunjuknya yaitu selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Nah, kalimat tanggapannya yaitu baik Kak, terima kasih sudah diingatkan. Yang ketiga, petunjuknya yaitu semprot kaca dengan
dengan cairan pembersih, lalu gosok dengan lap basah. Nah, kalimat tanggapannya yaitu, "Baik Bu, terima kasih atas petunjuknya." Adik-adik, sekarang Kak Puja mempunyai cerita tentang pengurangan nih. Jadi kita bercerita sambil belajar menghitung ya. Yuk simak baik-baik ceritanya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Siti sedang merawat tanaman cabai. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Jadi, mula-mula Siti mempunyai 28 bibit cabai dan 12 bibit cabai tidak tumbuh. Jadi, 28 dikurangin 12. Nah, angka 28 itu bisa dipecah menjadi 2 sebagai puluhan dan 8 sebagai satuan. Begitu juga dengan 12, 1 sebagai puluhan dan 2 sebagai satuan. Nah, jika pengurangan, kita menghitungnya disusun ke bawah agar lebih mudah. Jadi 28 ditulis di atas dan 12 ditulis di bawahnya. Kita kerjakan dari belakang dulu ya. 8 dikurangin 2, yaitu 6. Dan depannya 2 dikurangin 1, hasilnya 1. Nah, hasilnya menjadi 16. 16 ini maka 1 sebagai puluhan dan 6 sebagai satuan. Jadi, bibit cabai yang tumbuh yaitu ada 16. Oke adik-adik,